Masih bersama saya Budiman Tanterjo di satu meja The Forum. Pak Arsul Sani, tadi ada tawaran solusi dari Bivitri mengatakan akan lebih baik kalau undang-undang itu kemudian ditarik terlebih dahulu, diharmoniskan antar pemerintah, pasal-pasal yang tidak perlu dibuang dulu, kemudian diserahkan lagi kepada DPR. Gimana Anda respon? Ya, itu satu opsi ya. Satu opsi. Tapi kan tentu apakah pemerintah akan menggunakan opsi itu atau tidak, yaitu biar nanti Pilihan pemerintah. Mas Budiman yang menyampaikannya kepada pemerintah. Gitu Kalau ya. dari DPR? Tapi kalau saya melihat bahwa ada juga opsi yang lain. Opsi yang lain ya tetap kita bahas, tetapi dengan tentu beberapa catatan. Ya. Catatannya tadi juga sudah disampaikan juga ya oleh Presiden. Artinya ini kan pengalaman pertama kita membahas sebuah undang-undang yang kontennya adalah omnibus. Gitu ya. Yang tidak dikenal sebenarnya dalam hukum ya. Karena itu ya ini jangan kemudian dianggap undang-undang biasa, apalagi kayak undang-undang KPK. Jangan sapu jagat ya. Itu, begitu ya. Ini juga artinya juga kita harus realistis. Kalau ternyata tadi Mas Andi Nuwaya sudah menyampaikan bahwa teman-teman buruh itu berkeberatan, ya harus kita dengar. Dan kemudian ini kan kebiasaannya begini, kalau undang-undang itu sudah sampai di DPR, biasanya aspirasi berbagai elemen masyarakat itu di DPR. Melalui rapat dengar pendapat umum, melalui katakanlah rapat dengan fraksi-fraksi. Ini jangan seperti itu menurut saya. Pemerintah juga, tim pemerintah nanti di dalam RUU Cipta Kerja ini juga menggelar RDPU sendiri. Pemerintah di luar pembahasan dengan DPR. Jadi kami yang di DPR mendengarkan misalnya Mas Andi dan kawan-kawan serikat atau konfederasi buruh, pemerintah juga harus mendengarkan. Karena bukan barang haram bahwa pemerintah itu walaupun posisinya katakanlah A, atau katakanlah tadi di RUU itu bunyinya seperti itu boleh berubah. Berubah. Iya, pengalaman saya di 5 tahun kemarin, contoh misalnya di RKUHP, pemerintah tadinya dalam draft dalam RUU yang disampaikan kepada DPR berbunyi begini, tapi dalam pembahasan Pak Menteri mengatakan ini pemerintah merubah deh, ini mereformulasi soal itu boleh saja. Itu apalagi DPR tentu itu sangat boleh karena DPR pihak yang menanggapi gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dimaksimalkan juga oleh pemerintah melalui itu tadi konsultasi publik yang luas, mencakup semua elemen masyarakat yang terdampak gitulah oleh RUU itu. Dan setelah itu ya pemerintah nggak perlu malu juga untuk mengatakan setelah kami mendengarkan ini maka kami merubah itu tadi bunyi pasal sekian ayat sekian. Jadi bisa diubah ya. Tapi gini, Pak Arsul, kita coba lihat hasil jajak pendapat Litbang Kompas soal bagaimana publik memahami soal Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin bisa ditampilkan, ini adalah apakah pelibatan masyarakat dalam RUU Cipta Kerja sudah optimal? 65,1% belum. Ya. Lalu kemudian yang dianggap sudah 9,3, yang tidak tahu 25,6. Akhirnya mayoritas memang pelibatan masyarakat itu ya sudah optimal itu ya belum optimal. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah apakah RUU Cipta Kerja merugikan atau menguntungkan tenaga kerja? Ini jawabannya agak 50-50 lah. Ada yang bilang menguntungkan 34,4, ada yang bilang merugikan 37,5, ada yang tidak tahu 28,1%. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa masyarakat sama sekali tidak pelibatannya menjadi sangat minim, Mas Rosan sebetulnya. Jadi masyarakat nggak tahu, dibahas oleh elit, serikat pekerja nggak tahu, jadilah sekarang kontroversi sekarang. Gimana kalau langkah dari Satgas setelah undang-undang ini kemudian muncul, apa yang mau dikerjakan lagi sebenarnya? Ya tentunya dari kami akan diminta melakukan bantu sosialisasi. Sosialisasi atau konsultasi sih sebetulnya? Ya, sosialisasi, konsultasi, dengar pendapat. Ini kita akan lakukan secara masif baik ke perguruan tinggi, ke kota-kota. Rencana ada 15 kota yang akan lakukan sosialisasi. Kemudian sudah ada websitenya juga. Kemudian ada untuk mengundang FGD juga di beberapa tempat. Jadi rencananya ini bersama-sama dengan kantor Kemenko kita ingin sosialisasi dan juga mendengar pendapat dalam rangka ya penyempurnaan dari RUU Omnibus Law ini. Kalau posisi dari Satgas terhadap usulannya Bivitri bahwa mendingan ditarik dulu, gimana Anda lihat?
Saya rasa itu saya serahkan kepada DPR aja lah. DPR sajalah dan pemerintah. Gitu. Kalau Mas Arief Budimanta terhadap usulan Bivitri, kemungkinan ditarik atau udahlah DPR aja bahas lah? Saya rasa tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Rosan ya, bahwa pemerintah bersama-sama dengan stakeholders gitu kan sekarang ini lagi melakukan apa yang disebut dengan proses sosialisasi juga kepada publik ya, termasuk tadi konsultasi bukan hanya kepada stakeholders tetapi juga kepada kalangan akademisi agar apa? Agar pertama memperluas spektrum ownership daripada proses rancangan undang-undang ini, baik dari sisi substansi maupun yang utama maupun nanti kemudian tujuannya gitu. Nah, kemudian yang kedua dari proses konsultasi dan sosialisasi ini kan pemerintah mendengar. Ya, pemerintah mendengar, pengusaha juga mendengar. Jadi kemudian ketika nanti berjumpa dengan DPR, biasanya itu akan lebih memudahkan proses pembahasan. Ya, misalnya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Asrul tadi, kalau misalnya kemudian bisa saja nanti kemudian usulan perubahan itu kalimatnya datang dari pemerintah sendiri, dan itu pengalaman kami juga seperti itu dalam proses pembahasan. Tapi kan gini, ketika sebuah pasal dirumuskan, tentunya kan pemerintah punya landasan pemikiran kan, kenapa pasal itu dibuat. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa sih korelasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan masuknya pasal yang merevisi Undang-Undang Pers yang meningkatkan hukuman pers dari 500 juta ke 2M. Ini apa kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi mungkin begini ya, ini kan undang-undang ini kan klasternya banyak begitu, dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu atas dasar masukan-masukan juga yang didengar begitu. Artinya begini, kalau kemudian ada keberatan dari rekan-rekan media ataupun insan pers, kesempatannya juga masih terbuka untuk melakukan proses untuk mendengarkan keberatan. Kan perlu ada rasio berpikir. Sebenarnya apa sih posisi politik pemerintah mengatakan akan mengundang investor asing masuk dalam industri media, gitu kan? Kemudian ada peningkatan hukuman sanksi administrasi bagi media yang melanggar menjadi sekitar 2M. Sebenarnya landasan berpikirnya pemerintah di mana agar media juga bisa melakukan refleksi sebetulnya? Ya, saya rasa pertama begini, media juga akan merupakan bagian mencerdaskan ya kehidupan bangsa, kemudian dia juga menjadi alat kontrol, instrumen kontrol bagi pengambilan kebijakan-kebijakan dari. Apakah ada sudah pengusaha media yang kemudian berancang-ancang mengundang investor asing itu? Menjadi instrumen ekonomi, karena di sana juga banyak orang yang bekerja, banyak multiplier efek juga yang tercipta dari industri media begitu, baik yang digital maupun cetak. Saya rasa mungkin kita melihatnya dalam perspektif itu. Oke, Bung Faisal. Jadi gimana? Kalau Bung Faisal melihat posisi-posisi politik yang berbeda-beda, kadang tidak jelas, kadang tidak bisa dijelaskan kenapa pasal itu ada. Ini undang-undang ini gimana sebenarnya solusi terbaiknya? Belum lagi kalau kita ini kan baru cipta kerja. Cipta kerja. Belum pajak. Ya kalau cipta kerja dulu lah, pajak kan belum ada tuh nanti. Konsisten. Ya, konsisten apanya? Keblingernya. Keblingernya? Ya, ini contohnya ya. Yang keblinger drafternya kan bukan pemerintah kan? Ya kan drafter konsultan tadi. Maaf kalau saya katakan Pak Jokowinya. Pak Jokowinya keblinger? Nah jadi gini, Pak Jokowi bilang gini dalam satu pidato. Uang pada larilah dari Indonesia ke Singapura. Karena Singapura pajaknya 17, Indonesia 25. Dan nyata-nyata dipenuhi permintaan Pak Jokowi itu di RUU ini. RUU mana? RUU pajak di Omnibus. Oh, di Omnibus. Oke. 20, 21, 22 itu pajak diturunkan jadi 22 dan 23 tahun 23 20 dan 17% untuk yang go public. Jadi persis seperti Singapura. Uang lari katanya. Kenyataannya tidak benar. Justru uang itu mengalir deras dari Singapura ke Indonesia yang pajaknya lebih tinggi. Ini apa? Ini apa? Pembisiknya salah, datanya salah, atau apa yang salah? Kasihan Pak Jokowi ini dibisiki secara salah. Dibisikin secara salah? Yang jelas sudah pernah mengatakan pingin 17% itu Luhut Panjaitan. Oke. 17% Pak, dia kan bekas dubes di Singapura kan. 17, nah diikuti sama Pak Jokowi. Sama gitu nada suaranya. Bung Arief, gimana? Ada masukan-masukan yang salah kepada Presiden? Jadi begini, aktivitas usaha itu juga kan memang ditentukan oleh
pungutan-pungutan ya, termasuk dalam hal ini pungutan pajak. Jadi kalau misalnya kemudian dalam situasi perekonomian yang memang lagi keadaannya gloomy seperti saat ini, memang ya mau tidak mau kita harus melakukan proses relaksasi. Salah satunya memang pemerintah mengambil posisi untuk relaksasi dalam konteks fiskal, khususnya PPh yang disebut oleh Mas Faisal tadi itu adalah PPh badan. Dan kalau kemudian ada relaksasi, maka kemudian ada kesempatan. Ada kesempatan, misalnya katakanlah tadi jadi bukan soal pembisnisnya salah ya, dari tapi 25 ya, dari 25 ya? katakanlah misalnya 17. Berarti kan ada 8% ya. Dari 8% katakanlah misalnya kali 100, berarti kan ada kurang lebih 8 rupiah yang bisa kemudian dikembalikan untuk pengembangan usaha. Nah, kalau untuk pengembangan usaha ada lapangan kerja lagi yang terbuka. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Bung Andi, gimana? Kalau Anda lihat gimana? Ini ada posisi-posisi politik yang berbeda, ada pasal-pasal yang kemudian tidak bisa dijelaskan kenapa pasal itu ada. Gimana Anda lihat seperti itu? Mas Budiman, saya secara pribadi mengenal sangat dekat Presiden. Presiden orang yang sangat baik. Presiden orang yang tidak pernah memikirkan urusan keluarganya sendiri. Saya tahu persis itu. Yang kedua, dia ingin membahagiakan rakyatnya. Itu satu hal yang saya ingat betul. Apa kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus Law? Dia ingin membuat terobosan investasi untuk meningkatkan ekonomi. Terus? Tapi kok dia jadi nyasarnya kemana-mana. Yang saya ingin tanya, ini siapa yang membuat draft, siapa yang membisikkan, siapa yang membuat titipan-titipan. Ini mesti kita usut dengan tuntas ini. Penting buat saya. Tidak terulang ya. Supaya tidak terulang, karena apa? Sudah jelas bahwa saya ulangi sekali lagi, urutan buruh itu urutan nomor 13 jadi masalah. Tapi sekarang seakan-akan gerakan buruh enggak terhadap undang-undang ini, kalau menurut Andi Gani mau diapain? Dibahas di DPR? Dikembalikan saja dulu. Apa? Dikembalikan dulu ke pemerintah. Dikembalikan ke pemerintah. Partisipasi publik yang harus diharapkan kembali diulang dari nol kan nggak ada masalah. Oke. Nggak ada yang salah. Gimana, Bib? Ya, kalau saya melihat opsi banyak, saya setuju dengan Bang Arsul. Tapi opsi pembahasan itu reasonable, bisa diterima seandainya memang undang-undangnya tidak salah secara fundamental. Jadi tinggal dalam-dalamnya, misalnya dapat, mungkin kita jadi harus aja deh, misalnya begitu ya. Tapi saya merasa ada masalah yang fundamental dalam undang-undang ini. Salah satunya adalah itu tadi mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai dengan cara-cara yang mengefisienkan dengan segala cara sehingga menabrak banyak peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau ini balik ke pertanyaannya Mas Budiman tadi, kenapa sih misalnya pers pakai masuk di situ? Karena ada asumsi juga yang keliru bahwa sekali lagi pertumbuhan ekonomi dewanya pertumbuhan ekonomi. Jadi at any cost harus dicapai sehingga akhirnya juga stabilitas politik itu juga jadi kunci. Jangan, kalau kita cari dari 79 undang-undang terdampak itu pertahanan dan keamanan juga masuk loh. Masuk, banyak sih polisi, yang masuk. Ya, tapi lebih positif ya untuk polisi yang menjaga investasi. Tapi yang ingin saya katakan adalah betapa 79 undang-undang yang terdampak ini sebenarnya berdiri di atas asumsi bahwa at any cost pertumbuhan ekonomi dicapai melalui undang-undang omnibus. Nah ini kan masalah yang menurut saya fundamental. Sehingga kalau mau dibahas di DPR dengan asumsi segala-galanya baik tinggal ganti huruf, tinggal ganti kata-kata, nanti masalah fundamentalnya tidak akan bisa terpecahkan. Oke, baik. Jawaban Pak Asrul saya berikan setelah jeda berikut ini.